Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di konser Paskah GI Hoim Tong 2022 dengan tema Christ, the Risen King. Kristus, Raja yang bangkit. Perkenalkan, nama saya Evangelist Yeremia Christopher Tang yang akan menjadi host konser malam ini. Sebentar, kita akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu pujian yang indah yang akan dibawakan oleh Cherubim Choir dan Noel Youth Choir untuk merayakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak karya musik yang indah telah ditulis oleh banyak komposer di seluruh belahan dunia dari zaman ke zaman, bahkan hingga saat ini untuk mengagungkan Yesus Kristus yang telah bangkit. Pertanyaannya, benarkah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini benar-benar terjadi? Sehingga peristiwa ini telah menginspirasi banyak pemusik untuk menuliskan karya musik yang indah dan agung tentang kebangkitan Kristus. Besar harapan kami melalui lagu-lagu pujian dan renungan singkat lewat konser Paskah hari ini. Iman saudara dan saya pada Yesus Kristus yang telah bangkit boleh dikuatkan kembali. Mari kita mulai konser ini dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memakai konser ini sehingga kami bisa melihat keindahan firman-Mu dan kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui pujian dan kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Satu instrumental music yang indah telah kita dengarkan. Bagi Yesus, Raja mulia yang telah bangkit. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dari konser malam hari ini, yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 15. Ayat ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 15, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat firman Tuhan ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus yang dulunya adalah penganiaya orang Kristen, tetapi ia tiba-tiba berubah menjadi orang yang begitu giat memberitakan Kristus yang telah bangkit, bahkan rela menyerahkan nyawanya karena Injil. Apa sebabnya ia berubah total? Karena ia telah berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ini benar-benar terjadi? Atau hanya dongeng belaka? Saya rindu kita memikirkan bersama. Setidaknya ada 4 bukti kuat akan kebangkitan Kristus yang dikutip dari sebuah buku The Case for the Resurrection, karangan Lee Strobel. Lee Strobel adalah seorang ateis, jurnalis yang tidak peduli moralitas. Ia adalah orang yang mencoba dengan keahliannya sebagai jurnalis untuk menginvestigasi peristiwa kebangkitan Kristus dengan maksud untuk menghancurkan fondasi iman istrinya yang percaya Yesus dengan membuktikan bahwa peristiwa kebangkitan adalah suatu kebohongan. Namun setelah 2 tahun penyelidikannya, ia malah bertobat dan menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa Yesus telah bangkit dan ia pun menjadi pengikut Yesus Kristus. Bukti ke-1, execution. Jesus was really dead. Bukti yang ke-1 tentang kebangkitan Kristus ialah dimulai dari bukti-bukti bahwa Yesus sungguh telah mati di atas kayu salib. Mengapa ini penting? Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Sejarawan pun, bahkan yang bukan Kristen sekalipun, mengakui peristiwa ini sebagai fakta. Dalam sejarah, salib adalah bentuk eksekusi yang kejam, yang pastinya akan membunuh orang yang disalib. Tidak ada catatan sejarah manapun sepanjang masa mencatat orang dapat lolos dan selamat dari penyaliban. Injil Yohanes 19 ayat 34 sampai 35 mencatat bagaimana prajurit Romawi memastikan kematian Yesus dengan menikam lambungnya dengan tombak dan mengeluarkan darah dan air. Tercatat juga dalam Markus 15 ayat ke-44 sampai 45 bahwa Pilatus memastikan kematian Yesus sebelum memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf untuk dikuburkan. Bapak Ibu Saudara, sungguh Yesus telah mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk menjadi anak domba korban penebus dosa manusia. Karena manusia tidak bisa menghapus dosa mereka dengan perbuatan baik atau dengan korban binatang anak domba. Yesus Kristus telah mati untuk saya dan saudara yang berdosa, supaya saudara dan saya boleh diampuni dan diselamatkan dari hukuman kekal. Itulah hadiah kasih Tuhan yang besar bagi kita yang mau percaya padanya. Puji Tuhan. Amazing love, how can
Satu lagu yang indah dari Cherubim Choir, kasih yang ajaib, Yesus mau mati bagi kita yang berdosa. Puji syukur kepada Yesus Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan bukti kedua tentang kebangkitan Yesus. Bukti kedua, early accounts of the resurrection. Bukti yang kedua adalah adanya catatan-catatan awal tentang kebangkitan. Banyak orang tidak percaya akan hal ini dan merasa kebangkitan Yesus hanyalah sebuah legenda atau dongeng. Tetapi menurut para ahli sejarah, untuk sebuah legenda atau dongeng berkembang, butuh waktu minimal 2 generasi. Artinya, perlu ratusan tahun. Namun, kita menemukan kisah kebangkitan Yesus ditulis dalam catatan-catatan awal para saksi mata, serta narasi Injil akan kebangkitan Yesus, yang diperkirakan oleh para ahli sejarah, ditulis tidak lama setelah kematian Yesus. Kita juga menemukan catatan kebangkitan dari tulisan Rasul Paulus, yang adalah orang yang mengerti filsafat, kritis, dan ahli dalam Taurat. Ia pasti akrab dengan literatur atau berita yang historis. Ia pasti mampu bedakan mana fakta, mana yang dongeng, atau legenda. Tapi yang jelas, Rasul Paulus yang dahulunya membenci kekristenan, tidak sekalipun membantah fakta bahwa Yesus bangkit setelah ia sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang menampakkan diri kepadanya. Dan bahkan, ia memproklamasikan berita tentang kebangkitan dengan giat dalam surat-surat perjalanan misinya. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa waktu penulisan catatan-catatan awal akan kebangkitan Yesus bisa ditarik sampai kepada bulan dan tahun yang sangat dekat dengan saat peristiwa itu terjadi. Sungguh kisah kebangkitan Kristus bukanlah sebuah dongeng, tetapi fakta. Puji Tuhan.
pujian yang megah bagi Yesus yang telah bangkit dari Noel Youth Choir. Mari kita lanjutkan dengan bukti yang ketiga dari kebangkitan Yesus. Eyewitnesses and the change of the disciples. Yaitu banyaknya saksi mata dan perubahan hidup murid-murid Yesus dan Rasul Paulus. Kita tahu bahwa untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa di dalam suatu persidangan, maka saksi mata sangat diperlukan. Demikian pula dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus yang mengaku melihat Yesus yang telah bangkit hanya mengalami halusinasi. Fenomena halusinasi ini dikenal dengan istilah PBHES, Post Bereavement Hallucination Experiences. Jadi mereka merasa melihat Yesus padahal kenyataannya tidak. Hal ini biasa terjadi karena perasaan kedukaan yang mendalam atas kematian seseorang yang begitu dikasihi. Pertanyaannya, mungkinkah mereka semua berhalusinasi secara bersamaan? Sebab tidak ada satu pun catatan tentang peristiwa halusinasi yang sama-sama terjadi dalam waktu yang bersamaan, seperti yang terjadi atas murid-murid Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 6, Rasul Paulus mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus setelah kebangkitannya. Di samping itu, seandainya kebangkitan Yesus hanya sebuah halusinasi saja, sangat sulit bagi kita untuk menjelaskan perubahan kehidupan yang drastis dari murid-murid Yesus, di mana mereka yang sebelumnya ketakutan menjadi berani dan bahkan rela mati dan memberitakan berita kebangkitan Yesus. Saat Yesus belum mati saja, mereka bisa kabur, takut ditangkap. Apalagi jika Yesus tidak benar-benar bangkit. Alasan apa mereka bertahan pada suatu kebohongan? Bahkan, Rasul Paulus sendiri yang semula menganiaya orang Kristen, juga berbalik total menjadi pemberita Injil yang sangat militan setelah ia berjumpa dengan Kristus Yesus yang telah bangkit. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan selain memang mereka benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang telah bangkit itu. Haleluya! Yesus sungguh telah bangkit. With the dawning of hope in Jerusalem, folded the grave clothes, tomb filled with light, as the angels announced Christ is near, he said. See God's salvation plan, brought in love, born in pain, paid in sacrifice. Fulfilled in Christ, amen, for he lives, Christ is risen from the dead. Mary weeping, where is he laid? As the sorrow she turns from the empty tomb, hears the voice speaking, calling her name. It's the Master, the Lord, raised to life again. The voice that spans the years, speaking life, stirring hope, bringing peace to us. We'll song till he appears, for he lives, Christ is risen from the dead. One with the Father, ancient of days, through the Spirit who clothes faith with certainty. Honor and blessing, glory and praise to the King, crowned with power and authority.
the dead. For he lives, Christ is risen from the dead. Hallelujah. Satu lagi lagu yang indah yang mengisahkan Maria, salah satu pengikut Yesus, di mana Yesus pernah mengusir 7 roh jahat dari dirinya. Ia juga adalah saksi mata kebangkitan Yesus. Pagi-pagi benar, ia pergi ke kubur Yesus bersama perempuan-perempuan lainnya sambil membawa rempah-rempah. Namun ketika mereka tiba di kubur Yesus, mereka mendapati batu penutup kubur telah terbuka dan kubur Yesus telah kosong. Jenazah Yesus tidak ada di sana, hanya ada kain kafannya saja. Bapak Ibu Saudara, kubur kosong adalah bukti keempat yang kuat tentang kebangkitan Yesus. The empty tomb. Jika Yesus tidak benar-benar bangkit, ia tentu masih ada di dalam kuburnya. Sejarah mencatat bahwa kuburnya kosong. Bahkan musuh dari Yesus pun setuju bahwa kuburnya kosong. Jikalau kubur Yesus tidak kosong, maka saat murid-murid memproklamasikan tentang Yesus yang sudah bangkit, musuh bisa saja membantah pandangan itu dengan segera menunjukkan di mana jenazah Yesus terbaring. Tetapi itu tidak mereka lakukan dan tidak dapat mereka lakukan. Kenapa? Karena kubur Yesus memang kosong. Karena Yesus sudah bangkit. Tapi mungkinkah kubur Yesus kosong karena mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus? Hal itu juga tidak mungkin. Sebab Pilatus meminta para prajurit Roma untuk menjaga kuburnya dengan ketat. Sehingga pencurian tidak mungkin terjadi. Kita bisa melihat itu di dalam Matius 27 ayat 63 sampai 66. Seandainya memang murid-murid mencuri mayat Yesus, pertanyaannya, buat apa murid-murid memproklamasikan berita bohong bahwa Yesus telah bangkit yang justru dapat mengancam nyawa mereka? Faktanya, kubur telah kosong dan memang Kristus telah bangkit. Ia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada Rasul Paulus, musuh umat Kristen. Sehingga mereka dengan penuh keberanian memberitakan kabar tentang Yesus yang telah bangkit. Puji Tuhan! Kubur telah kosong karena Kristus Yesus telah bangkit. It was early Sunday morning as they went to the tomb. The women mourned the death of Christ with floods of gloom. But the angel of the Lord said, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus. Come and see where he lay. The close is open, why Jesus lives today. The stone's been rolled aside and the Lord's been raised. Lift up your voice and sing to Christ the risen King. The close is open, why Jesus lives today. Proclaim and proclaim the news that Jesus now lives. Go celebrate the eternal His victory. So let us spread the news of Christ the living King. There is no
Akhirnya kita tiba di penghujung konser malam hari ini. Doa kami ialah iman Bapak Ibu Saudara dikuatkan lewat lagu-lagu pujian dan renungan kita hari ini tentang bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Karena Ia mengasihi kita dan mau menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman kekal. Karena perbuatan baik kita tidak dapat menghapus dosa-dosa kita. Kematian Yesus untuk menanggung dosa kita adalah fakta, bukan dongeng. Bukan hanya Ia mati di Kalvari atau Golgota. Yesus Kristus juga telah bangkit dari kematian di hari yang ketiga. Ia mengalahkan kuasa dosa dan maut. Sekali lagi, ini juga adalah fakta, bukan dongeng. Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku." Hanya Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut, Ialah yang dapat membawa kita sampai kepada Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus yang telah bangkit ini berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal." Maukah saudara percaya kepada Yesus yang telah bangkit dan beroleh hidup kekal? Terimalah Dia dalam hatimu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Jikalau saudara sudah menjadi pengikut Kristus, teruslah melangkah bersama Kristus yang telah bangkit. Apapun kesusahan yang saudara hadapi saat ini, janganlah gentar dan khawatir, sebab Dia pegang hari esok. Tetaplah beriman pada Kristus yang telah bangkit. Hidup kita jadi berarti, sebab Kristus Yesus hidup. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah berbicara melalui pujian yang sudah kami dengar bersama. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dihibur. Dan kami disadarkan bahwa kami punya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dan kami percaya bahwa jikalau kami sungguh percaya kepada Tuhan yang memberikan jalan keselamatan itu, bahwa kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan suatu saat nanti kami akan bertemu dengan Kristus di sorga yang mulia, di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Transformasi kami Tuhan, ubah kami menjadi seperti Kristus. Inilah doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada malam hari ini. Amin. Mari kita dengarkan dua pujian terakhir sebagai penutup konser malam hari ini. King of Kings and Because He Lives. Biarlah lagu-lagu ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Sampai jumpa di konser berikutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dia yang lihat masa depanku.
Di tahun 60-an, pada saat Amerika dilanda berbagai konflik sosial politik, Perang Vietnam, maraknya obat-obat terlarang, dan ateisme yang merajalela. Gloria Gaynor, sang penulis lagu, melahirkan anaknya. Di tengah kekhawatiran akan masa depan anaknya, Tuhan menguatkan imannya, sehingga menginspirasinya untuk menulis sebuah lagu yang berbunyi, "Sungguh indah menimang bayiku, rasa bangga dan penuh suka. Namun lebih terasa damai. Anak ini akan hadapi esok yang tak pasti, sebab Kristus hidup." So